Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya mau berbagi yaitu tentang cara pembelajaran lewat saluran televisi TVRI ya. Dan juga saya akan sedikit berbagi juga mengenai gambaran cara penyambungan saluran televisi atau saluran TVRI ke televisi Anda ya. Karena dalam hal ini selain di perkotaan yang sangat gampang sekali untuk mendapatkan sinyal TVRI dan juga di pelosok perkampungan yang sulit akan mendapatkan sinyal TVRI. Oke teman-teman semua ya, TVRI akan menyiarkan program-program pendidikan dalam rangka mendukung upaya belajar dari rumah melalui saluran TVRI di tengah pandemi COVID-19 yang akan disiarkan mulai Senin besok, yaitu tanggal 13 April 2020. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara TVRI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke teman-teman semua ya, untuk lebih jelas lagi silahkan videonya simak sampai tuntas. Dan saya mohon berbagi dulu ya teman-teman, diklik dulu like-nya dan komennya juga silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik dulu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga buat loncengnya dibunyikan. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua, Direktur Utama TVRI Supriyono mengatakan TVRI akan menyiarkan program-program pendidikan dalam rangka mendukung upaya belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 yang akan disiarkan mulai Senin besok 13 April 2020. Program belajar dari rumah merupakan kerjasama antara TVRI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 3 bulan, yaitu untuk membantu siswa yang memiliki keterbatasan akses internet karena soal ekonomi atau letak geografis. Kementerian dan Kebudayaan bekerja sama bersama TVRI meluncurkan program-program belajar dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari masih banyak sekolah di daerah tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa. Program belajar dari rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat COVID-19. Adapun program materi belajar, pelaksana tugas atau PLT, Direktur Utama TVRI Supriyono menjelaskan bahwa program tersebut akan menyiarkan banyak materi pembelajaran khusus bagi siswa SD, SMP, SMA, pembelajaran umum, serta parenting. Adapun tayangan pendidikan belajar dari rumah akan dilakukan setiap hari Senin hingga hari Jumat, mulai dari pukul 8.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut adalah jadwal rincian sebagaimana diumumkan oleh Usrin. Dan selanjutnya teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan monitoring khusus, evaluasi terhadap program yang dijalankan oleh TVRI bersama dengan lembaga non-pemerintah lainnya. Selain itu, TVRI sebanyak 29 saluran di seluruh Indonesia akan segera menayangkan siaran doa untuk bangsa sebagai dukungan moral dalam masa krisis. Oke teman-teman semua, kita berbagi ya soal penyambungan
TV kita ke saluran TVRI ya. Nah, teman-teman, sangatlah mudah ya untuk teman-teman yang ada di perkotaan, sangatlah mudah sekali cara penyambungannya ya. Hanya tinggal menarik antena dalam ya, dan diarahkan di mana arahnya pemancarnya. Kemudian di menu di sini ya, menu pencariannya silakan diotomatiskan atau dimanualkan, dicari ya. Itu sangat gampang sekali ya kalau di perkotaan. Mungkin juga kalau di pedesaan juga sama ya. Kalaupun misalnya ada saluran-saluran khusus, provinsi yang sudah menyediakan pemancarnya yang sudah ada ya di provinsi masing-masing, dan kebetulan misalnya dekat dengan rumah teman-teman juga sama dengan di perkotaan ya. Sangat gampang sekali, hanya menggunakan antena dalam. Kalaupun misalnya jelek hasilnya menggunakan antena dalam, bisa dipasang antena luar ya, antena VHF. Cukup menggunakan antena yang kecil saja ya, diarahkan langsung ke tiangnya di mana pemancar itu berada. Dan bagi pengguna parabola ya, parabola digital ya teman-teman ya, itu juga sangatlah mudah ya. Itu tidak dicari dari TV-nya ya, itu hanya dicari dari parabolanya ya, dari digitalnya ya, dari sininya. Hanya tinggal mencari. Kalaupun misalnya belum dapat, silahkan ditanya sama agen-agen penjualnya ya, ataupun sama teknisinya, nomornya ya, nomor saluran TVRI. Kalaupun belum ada di receiver digital teman-teman, misalnya belum ada TVRI-nya ya, jadi harus ditambah lagi frekuensinya ya. Silahkan ditanyakan ke toko penjualnya ataupun ke teknisi yang biasa menangani soal digital. Tadi teman-teman kelewat ya, mohon maaf tadi untuk penggunaan antena ya, antena yang pemancar ini, pemancar TVRI, gunakan antena VHF teman-teman ya, antena VHF yang arahnya yang biasanya kecil teman-teman ya, itu antena VHF. Itu pun sangat murah sekali harganya ya. Kemudian teman-teman, kalaupun yang menggunakan saluran IndiHome, cukuplah mudah teman-teman ya, itu udah disediakan sama penyedia IndiHome. Itu sangatlah mudah sekali ya kalau saluran IndiHome. Nah, kalaupun teman-teman yang menggunakan saluran internet ya, baik di pedesaan ataupun di perkotaan, itu juga sangatlah mudah, baik itu menggunakan HP Android ya, ataupun TV yang menggunakan akses internet, itu juga sama ya, tinggal dicari atau streamingnya ya, streaming internet, itu juga bisa menggunakan HP ya. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan ada beberapa hal lagi teman-teman ya yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin untuk di daerah pedesaan ya, ataupun perkampungan, sangat semarak lah teman-teman ya, yang pengguna ataupun pengusaha-pengusaha kabel ya, kabel TV ya, TV kabel ya. Yaitu biasanya beberapa TV ya, ataupun yang sangat jauh sekali ya dari satu pengusaha menyalurkan salurannya ya ke tiap-tiap perkampungan. Biasanya itu beberapa saluran TV ya, ada TVRI-nya, ada beberapa macam-macam TV-nya ya. Dan itu pun kalaupun misalnya salurannya jelek ya, saluran TVRI-nya, itu tolong ya diusahakan sama pemilik TV kabelnya untuk diperbaiki saluran TVRI-nya supaya diperbaiki ya, supaya teman-teman lebih nyaman untuk menikmatinya. Oke teman-teman semua ya, ada juga teman-teman yang mungkin agak sedikit kesulitan juga ya, ada semacam di pelosok juga ya sama teman-teman ya. Ada pengguna misalnya yang mempunyai yang mempunyai digital ya, digital yang mempunyai parabola hanya 1-2 orang misalnya, yang lainnya tidak memiliki. Dan itu misalnya digabungkan ya ke TV tetangganya untuk 2 atau 3 TV. Nah, itu tergantung sama pemilik parabola teman-teman ya. Nah, itu yang agak sedikit kesulitan. Soalnya kalaupun misalnya sama pemiliknya itu dipindahkan ke saluran lain, yang lain itu mengikuti ya, karena itu hanya satu saluran. Ada ya teman-teman yang begitu, saya juga sering melihat, sering menemukan ya. Jadi bertetangga ya, hanya 1 orang yang memiliki parabolanya gitu ya, dan itu digabungkan, dan itu hanya mempunyai 1 saluran saja, karena itu bukan perusahaan ya, bukan perusahaan khusus untuk saluran TV kabel ya. Jadi sekali lagi ya,
kalaupun misalnya si pemilik parabolanya memindahkan saluran ke saluran lain, yang lain itu yang menggabung ke sini ya, ikut pindah salurannya. Nah itu pun bisa dimusyawarahkan ya, sedemikian rupa kepada pemilik parabolanya ya, untuk meminta waktu jam-jam tayang waktu belajar anak. Oke teman-teman semua ya, ada juga yang sangat kesulitan sekali ya teman-teman. Saya ini ada sedikit review saja ya, sedikit berbagi. Mungkin ada teman-teman ya, ada teman-teman yang berada di daerah sangat pelosok sekali teman-teman ya, sangat jauh sekali dari jangkauan. Dan itu pun misalnya pemilik parabola hanya tidak ada ya, ataupun ada beberapa orang juga itu ya tidak memungkinkan untuk digabungkan ya sama TV-TV kalian misalnya ya. Dan juga pemilik TV di situ ya agak sedikit banyak ya teman-teman ya. Sulit sekali untuk mendapatkan saluran TV. Dan itu bisa dimusyawarahkan ya, baik itu untuk berkelompok ataupun perorangan ya, ataupun misalnya dimusyawarahkan dengan aparat desanya ataupun kepala sekolahnya untuk memasang semacam alat pancar ulang teman-teman ya. Itu alat bisa dipasang di suatu tempat ya, misalnya itu di balai desa ataupun di sekolahan ya. Itu bisa dipancarkan seluas 3 km teman-teman ya. Itu bisa dimanfaatkan juga pemancar pancar ulang ya teman-teman ya. Itu pun sangat enak sekali kalau menggunakan pesawat pancar ulang ya teman-teman. Dan itu pun bisa dinikmati teman-teman ya. Itu pun baik bagi sama kepala sekolahnya teman-teman ya, ataupun kepala desa bisa memberikan suatu berita-berita ya khusus untuk anggotanya ya. Nah itu teman-teman semua ya, kalaupun teman-teman ada yang penasaran soal pancar ulang ya, yang mau dipasang di tempat yang sangat jauh sekali, silakan saya di sini menyediakan juga link deskripsi ya, link untuk teman-teman untuk melanjutkan ya pembicaraan lebih jauh yang mengenai pancar ulang. Ada saya tulis di deskripsi di bawah ya. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Kurang lebihnya, kalaupun misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.